Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah, amma ba'd. Yang kami muliakan para alim ulama, cerdik pandai, para tokoh-tokoh masyarakat, ketua Masjid Muhajirin, Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Muhajirin yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada pagi yang penuh dengan berkah ini, insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita membahas kitab Nurul Uyun fi Siratil Aminil Ma'mun karya Imam Ibnu Sayyidin Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma balagha sallallahu alaihi wasallam tak bisa pula minum kita. Walamma balagha sallallahu alaihi wasallam 53 sanatan. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mencapai usianya ke-53 tahun disebutkan dalam kitab ini. Hajara min Makkah ilal Madinati fi yaumil itsnaini li 8 khalawna min Rabi'il Awal. Nabi memulai hijrahnya dari kota Makkah Al-Mukarramah ke Madinah Al-Munawwarah pada hari Senin tanggal 8 dari bulan Rabiul Awal. Nah, kenapa tidak Muharram? Kenapa di sini disebutkan Rabiul Awal? Nanti insyaallah akan kita jelaskan. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu, begitu cinta dengan Makkah. Kenapa kok Nabi meninggalkan kota Makkah Al-Mukarramah lalu hijrah ke kota Madinah Al-Munawwarah? Nabi menyebutkan di dalam hadisnya, beliau mengatakan, "Inni uhibbuki, aku cinta engkau dengan Makkah. Laula anna qaumi akhrajuni minki ma taraktuki." Kalau bukan karena kaumku yang mengeluarkanku, mengusirku dari engkau wahai Makkah, aku tak akan mungkin meninggalkan engkau. Ini menunjukkan bahwa kita diajarkan untuk cinta dengan tanah air. Karena Nabi cinta dengan tanah kelahirannya, kota Makkah Al-Mukarramah. Makkah punya nama-nama lain. Nama lain dari Makkah namanya Ummul Qura, induk, Qura kampung, kampung-kampung. Induk dari kampung itu, induk dari kota adalah Makkah Al-Mukarramah. Sesuai dengan firman Allah, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakat minas sama'i wal ardh walakin kadzdzabu fa akhaznahum bima kanu yaksibun." Bahwa kalau penduduk Makkah itu beriman dan bertakwa kepada Allah, Allah bukakan bagi mereka keberkahan dari langit dan dari bumi. Akan tetapi sebagian di antara mereka ada yang mendustakan ayat-ayat Allah, dan Allah balas sesuai dengan apa yang mereka perbuat. Makna dari berkah, kata Imam Al-Ghazali, ziyadatul khair ba'dal khair, kebaikan yang terus bertambah. Sampai saat ini Bapak Ibu, Makkah itu menjadi pusat tempat di mana orang-orang di seluruh penjuru dunia
bermimpi untuk bisa datang ke sana. Miliaran umat Islam datang ke sana. Sekarang jangankan di lantai dasar Ka'bah itu, di lantai 1, lantai 2 Ramadan ini penuh manusia melaksanakan tawaf. Karena umrah di bulan Ramadan sama pahalanya dengan haji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pahalanya. Maka ramai orang yang datang ke sana. Bukti bahwa tempat itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makkah punya nama lain. Nama lain dari Makkah adalah Al-Balad. Ada nama salah satu mata pelajaran di Al-Azhar Mesir, Fakultas Usuluddin, khususnya di jurusan tafsir. Nama pelajarannya Dirasat Nuzumil Quran. Ilmu yang khusus mempelajari susunan Al-Quran itu yang punya kemiripan. Jadi Nabi Ibrahim pernah berdoa untuk negeri Makkah itu. Dan di dalam Al-Quran itu ada doa yang hampir mirip. Ayatnya yang pertama adalah menggunakan alif lam. Rabbi ja'al hadzal balada amina. Satu pakai menggunakan alif lam. Yang satu lagi, Rabbi ja'al hadza baladan amina. Yang satu tidak pakai alif lam, al-balad dengan baladan. Apa kata ulama tafsir? Kalau Nabi Ibrahim berdoa dengan menggunakan alif lam, ya Allah jadikan negeri ini negeri yang aman, al-balad, maka itu yang dimaksud adalah kota Makkah al-Mukarramah. Karena kita tengok ayat yang lain, la uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad. Wahai Muhammad, aku tak lagi bersumpah atas negeri ini karena engkau sudah tinggal di negeri ini. Yang dimaksud dengan al-balad di situ adalah Makkah al-Mukarramah. Sedangkan Rabbi ja'al hadza baladan amina, itu doa Nabi Ibrahim untuk negeri di mana beliau sekarang dimakamkan, yaitu negeri Palestina. Semoga Allah segerakan kemerdekaan untuk negeri Palestina. Amin ya rabbal alamin. Nama lain dari kota Makkah, Bakkah. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Sesungguhnya bangunan yang pertama kali dibangun di atas bumi Allah adalah yang ada di kota Bakkah, yang ada di kota Makkah, yaitu Ka'bah al-Musyarrafah. Bangunan yang pertama kali dibangun di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu nama-nama lain dari Makkah. Nabi cinta dengan Makkah. Beliau berdakwah di kota Makkah 13 tahun, di Madinah 10 tahun. Tapi yang 13 tahun ini yang berislam hanya 153 orang. Ketika beliau berdakwah di kota Makkah al-Mukarramah, banyak tekanan. Apalagi ketika beliau berdakwah secara terang-terangan, banyak tekanan dari kafir Quraisy. Karena tokoh-tokoh di kota Makkah ini sudah banyak yang berislam di tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu tekanan itu datang melalui pamannya. Wahai Abu Talib, beri peringatan kepada keponakanmu. Kalau dia lanjutkan juga dakwah ini, maka dia akan kami bunuh. Datanglah Abu Talib kepada Rasulullah. Wahai Muhammad, banyak orang-orang yang datang kepada aku, mereka mengancam akan membunuh engkau. Sebaiknya jangan lanjutkan lagi ini, wahai Muhammad. Kalau aku bukan begitu. Aku khawatir orang akan membahayakan engkau, wahai Muhammad. Karena pamannya Abu Talib ini mendukung apa yang dikerjakan oleh keponakannya. Lalu apa yang dijawab oleh Nabi? Law wada'u asy-syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruka hadzal amr ma taraktu. Wallahi ma taraktu. Kata Nabi Muhammad, demi Allah, kalau mereka letakkan matahari di pundak kananku, kemudian bulan di pundak kiriku, untuk aku tinggalkan dakwah ini, demi Allah, wahai pamanku, wallahi ya ammi, ma taraktu, aku tak akan meninggalkannya. Demikian keteguhan iman Nabi Muhammad SAW
ketika menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak bisa melalui Muhammad, melalui sahabat-sahabatnya. Banyak di antara sahabat itu yang ditekan oleh kafir Quraisy. Di antaranya Khabbab bin al-Arat. Dalam riwayat dikatakan ada lubang di belakang badannya, di bahunya, karena ada batu panas yang diletakkan di belakang badannya, di bahunya, untuk dia meninggalkan Islam, untuk dia murtad dari Islam. Tapi Khabbab bin al-Arat tidak meninggalkan Islam. Begitu pula tekanan kepada keluarga Yasir. Yasir dibunuh, istrinya pun dibunuh. Tapi karena belum ada perintah untuk berperang, maka mereka tidak melawan atas apa yang dilakukan, atas apa yang menjadi kezaliman dari kafir Quraisy kepada mereka. Nabi hanya berpesan, sabran ya ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Sabarlah wahai keluarga Yasir, bahwa sesungguhnya yang dijanjikan bagi kalian adalah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula dengan Bilal bin Abi Rabah, ketika dia ditekan oleh kafir Quraisy, dia ditekan oleh tuannya untuk meninggalkan Islam, tapi Bilal tidak meninggalkan Islam. Dia katakan, Ahad, 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 Esa, Esa, Esa. Ketika dia digulingkan di atas padang pasir, diletakkan batu di atas perutnya, batu yang panas, lalu dia tidak tinggalkan Islam. Demikian keteguhan iman daripada Bilal bin Abi Rabah. Kemudian ketika apa yang menjadi ancaman dari kafir Quraisy ini tidak membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gentar, maka mereka berkumpul. Mereka berkumpul di dalam perkumpulan itu disebut dengan Darun Nadwah. Di dalamnya ada pemuka-pemuka kafir Quraisy yang mereka bermusyawarah, yang hasil musyawarah itu adalah seluruh dari pemuda-pemuda kabilah-kabilah yang ada di antara Quraisy itu hendaknya mengutus beberapa orang untuk bisa membawa ke hadapan mereka kepala baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya mereka ingin memenggal kepala Nabi. Tapi pertemuan itu dihadiri oleh malaikat Jibril alaihissalam. Jadi malaikat Jibril lah yang memberitakan itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, ketika Nabi Muhammad tahu ada upaya daripada kafir Quraisy akan membunuhnya dan akan membahayakan sahabat-sahabatnya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat itu pula memerintahkan para sahabatnya untuk hijrah dari kota Makkah menuju Madinah Al-Munawwarah. Rasulullah langsung menemui Abu Bakar Siddiq dan memberitakan kepada Abu Bakar untuk dia menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan dari kota Makkah menuju Madinah Al-Munawwarah. Ini merupakan dalil, salah satu dalil bahwa Abu Bakarlah nanti yang kelak akan menggantikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi khalifah. Ini adalah isyarat yang kuat. Ditambah lagi, setiap kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhalangan menjadi imam, maka yang menggantikan Rasulullah itu adalah Abu Bakar Siddiq. Kemudian ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan, tidak langsung berjalan ke arah kota Madinah, tapi beliau putar arah ke arah selatan. Tidak lain adalah untuk menghilangkan jejak dari kafir Quraisy. Kemudian beliau tunjuk para sahabat-sahabatnya yang lain. Di antara sahabat-sahabat yang beliau tunjuk itu adalah Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau baring di atas tempat tidur Nabi. Ketika beliau baring di atas tempat tidur Nabi,
tidak lain adalah supaya membuat orang-orang kafir Quraisy itu tertipu. Jadi ketika mereka berupaya untuk mencari Rasulullah SAW pada malam itu di rumah Nabi, mereka tidak temukan Nabi. Yang mereka temukan adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kemudian Nabi berjalan. Ketika Rasulullah SAW berjalan bersama Abu Bakar Siddiq, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Allah buat orang-orang kafir Quraisy itu tidak bisa melihat Rasulullah dan Abu Bakar. Maka itulah yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Kami buat mereka tak dapat melihat ketika Rasulullah SAW beserta Abu Bakar berjalan ke arah Jabal Thawr. Disebutkan di dalam kitab-kitab Sirah Nabawiyah bukan Jabal Thur, melainkan Jabal Thawr. Pergi beliau ke Jabal Thur, kita pakai bahasa Indonesia, ke Jabal Thur. Kemudian ketika beliau sampai di Jabal Thur, maka beliau SAW bersama dengan Abu Bakar naik ke atas Jabal Thur. Ketika beliau naik ke Jabal Thur, beliau diminta oleh Abu Bakar Siddiq untuk menetap dulu di luar. Wahai Rasulullah, tunggu sebentar, aku ingin masuk ke dalam, mengecek di dalam apakah di dalam ada sesuatu yang bisa membahayakan kita atau tidak. Ketika sudah dicek oleh Abu Bakar, maka dia mempersilahkan Rasulullah masuk ke dalam gua tersebut. Kemudian Abu Bakar Siddiq, Rasulullah tidur di pangkuan Abu Bakar Siddiq. Ketika itu Rasulullah terbangun karena ada air yang menetes ke pipinya. Kemudian Abu Bakar, Rasulullah bertanya, wahai Abu Bakar, air mata apa ini? Air mataku, wahai Rasulullah. Kenapa engkau menangis? Aku digigit seekor hewan berbisa. Dalam riwayat ada yang mengatakan kalajengking, dalam riwayat lain mengatakan ular. Kemudian beliau terbangun, beliau meneteskan air mata, Abu Bakar meneteskan air mata, dan dia tak sanggup membangunkan Rasulullah SAW. Mulai muncul kekhawatiran Abu Bakar, ya Rasulullah, kita hanya berdua wahai baginda Nabi. Aku khawatir nanti mereka kafir Quraisy ini nanti bagaimana kalau mereka akan membahayakan kita. Maka Nabi mengatakan, ma zannuka bithnaini wallahu salisuhuma. Kalau engkau kira kita hanya berdua wahai Abu Bakar, Allah yang ketiganya. Maka turun ayat, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan khawatir wahai Abu Bakar, jangan bersedih wahai Abu Bakar, sesungguhnya Allah senantiasa bersama kita. Ini juga merupakan dalil bahwasanya Abu Bakar adalah orang yang termasuk diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Orang-orang yang pertama kali masuk Islam di antaranya Abu Bakar, di antaranya adalah Khadijah binti Khuwailid, di antaranya adalah pamannya Hamzah bin Abdul Muttalib, di antaranya adalah Abbas bin Abdul Muttalib, adalah dari kaum as-sabiqun al-awwalun, orang-orang pertama masuk Islam. Orang-orang yang pertama kali masuk Islam, as-sabiqun al-awwalun, dari kalangan orang-orang yang hijrah dan dari kalangan Ansar, orang-orang yang menyambut kaum Muhajirin di Madinah, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti kebaikan-kebaikan mereka. Allah ridha dengan mereka dan mereka ridha dengan Allah. Cukuplah dalil ini Bapak Ibu sekalian menunjukkan betapa Allah ridha dengan mereka. Oleh sebab itu, apa yang menjadi fitnah saat ini yang kita sering lihat, apa yang dilakukan orang-orang Syiah, berarti mereka telah menentang firman Allah. Karena Allah ridha dengan para sahabat, Allah ridha dengan Abu Bakar,
Allah ridha dengan Sayyidina Umar, Allah ridha dengan Sayyidina Utsman, dan Allah ridha dengan Hafsah, dengan Aisyah, dengan istri-istri Nabi yang lainnya. Allah ridha dengan mereka. Akan tetapi orang-orang Syiah ini memang sudah terlanjur benci dalam hati mereka dengan apa yang sudah terjadi di Saqifah Bani Sa'idah, karena di situ mereka memusyawarahkan siapa yang berhak menjadi khalifah setelah baginda besar Muhammad SAW meninggal dunia. Nabi tidak dimakamkan langsung pada hari itu, akan tetapi Nabi dimakamkan setelah dipilihnya khalifah. Mereka bermusyawarah siapa yang akan mengurusi jenazah Nabi. Yang mengurusi jenazah Nabi adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dan siapa yang berkumpul di Saqifah Bani Sa'idah untuk menentukan khalifah, untuk menentukan siapa yang akan menggantikan kepemimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena umat ini tanpa pemimpin sehari akan terjadi kekacauan. Itulah kenapa ketika turun wali kota dipilih PJ-nya, turun bupati, turun gubernur dipilih PLT-nya, PJ-nya. Sebab umat ini sehari tanpa pemimpin akan terjadi kekacauan. Jadi orang yang tidak membaca sejarah, dia akan punya pandangan yang sama dengan orang-orang Syiah, yaitu menuduh Abu Bakar, Umar, Utsman adalah orang-orang yang haus kekuasaan. Itulah puncak di mana Syiah, kelompok ini benci dengan baginda Nabi, dengan Abu Bakar, dengan Umar, dan dengan Utsman. Bahkan di dalam syahadatnya, syahadat orang Syiah Bapak Ibu, bisa dilihat di YouTube. Mereka kalau syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa anna Aliyan wali Allah. Kami bersaksi Ali adalah wali Allah, wa anna Abu Bakrin wa Umar wa Utsman wa Aisyah wa Hafsah kulluhum finnar. Dan aku bersaksi Abu Bakar, Umar, Utsman, Aisyah anak daripada Abu Bakar, Hafsah anak daripada Sayyidina Umar yang menjadi istri-istri Rasulullah. Mereka semua di neraka. Apa keterlibatan Hafsah dan Aisyah? Disebutkan di dalam kitab mereka Usul Kafi. Aisyah, Hafsah adalah yang meracuni Rasulullah. Maka mereka hanya mengakui istri Nabi itu dari golongan, dari anak-anak daripada Khadijah saja. Khadijah istri Nabi, dan anak-anak daripada Khadijah adalah anak-anak Nabi. Selain daripada itu disebut oleh mereka sebagai anak haram. Karena istri-istri Nabi yang menjadi ummahatul mukminin, ibu dari kaum mukminin, dianggap oleh mereka, mohon maaf cakap, sebagai pelacur. Keyakinan orang Syiah dimulai dari mana? Kebencian mereka menganggap bahwa Abu Bakar ini, Umar, Utsman, orang-orang yang haus akan kekuasaan. Karena bagi mereka yang layak menjadi khalifah pertama setelah wafatnya Nabi adalah Ali bin Abi Thalib. Mereka katakan annahuma saqatahu. Hafsah dan Aisyah itu meracuni Nabi. Nauzubillahi min dzalik. Aisyah adalah istri yang dicintai oleh Nabi. Kalau tanpa Aisyah mungkin kita tak akan tahu bagaimana tata cara Nabi tidur, bagaimana adab Nabi tidur, bagaimana adab makan Nabi, bagaimana semua keterangan-keterangan yang berkaitan mengenai perempuan. Karena itu semua setiap kali Aisyah bertanya kepada Nabi, Nabi yang menjawabnya, yang berkaitan mengenai nisa, berkaitan mengenai perempuan. Dan Aisyah yang meriwayatkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, karena dialah yang tidur bersama Rasulullah. Allah ridho dengan mereka. Oleh sebab itu, itulah perbedaan kita dengan Syiah. Ketika disebutkan Sayyidina Al-Khalifatul Awwal, ada yang mengatakan Al-Khalifatul Ula, ada yang mengatakan Al-Khalifatul Awal. Itu adalah ikhtilaf, perbedaan yang biasa saja. Al-Khalifatul Awal, kenapa menggunakan awal?
karena khalifah itu laki-laki. Dan di situ alamatut ta'nitsnya yang zahir tak marbutah itu adalah hanya istisna, pengecualian saja. Adapun sebagian mengatakan al-khalifatul ula itu belum tak ada masalah. Kalau kita katakan al-khalifatul awal Sayyidina Abi Bakrin Siddiq, kita katakan radhiyallahu anhu, Allah ridha dengannya. Tapi kalau itu diucapkan di hadapan orang Syiah, apa yang mereka katakan? La'natullah alaih. Merembet kepada keyakinan mereka Al-Quran yang sekarang itu tidak lagi asli, terjadi tahrif, perubahan, karena ayat-ayatnya dikorupsi oleh Abu Bakar ketika pengumpulan Al-Quran. Yang mengusulkan pun Sayyidina Umar bin Al-Khattab, dilanjutkan dengan penyempurnaannya pada masa Sayyidina Utsman bin Affan yang menjadi Rasmu Utsmani. Jadi tiga-tiganya berperan penting dalam pengumpulan Al-Quran. Dan mereka katakan Quran yang sekarang pakai saja, ya pakai aja yang dulu yang ada, kata mereka. Walaupun Quran yang sekarang menurut orang Syiah tidak lagi lengkap. Oleh sebab itu mereka mengaku mazhab mereka cinta dengan Ahlul Bait. Kita pun cinta dengan keturunan Nabi. Tapi kita juga cinta kepada sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, la tasubbu ashabi. Jangan kalian caci maki sahabatku. Fa in anfaqa ahadun minkum misla Uhudin zahaban. Kalau ada di antara kalian yang berinfak sebesar bukit Uhud, lam yablugh mudda ahadihim, tak akan bisa menyamai satu mud yang disedekahkan oleh orang-orang, oleh sahabat-sahabatku, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi banyak perbedaan kita dengan Syiah, Bapak Ibu. Mereka menghalalkan nikah mut'ah. Nikah mut'ah itu nikah kontrak, nikah tanpa wali, tanpa saksi, yang penting ada ridha di antara keduanya. Maka ini sering terjadi di puncak Bogor. Nah, ini. Jadi musim-musim haji, musim panas di sana, mereka cari suasana yang dingin, mereka datang ke puncak sana. Maka di sana sering disebut sebagai kampung Arab. Di sana mereka melakukan nikah kontrak. Yang jadi masalah adalah, ini sesuai cerita jamaah umrah yang pernah saya bawa di Bogor itu. Yang jadi masalah, kadang bapaknya yang jaga di depan pintu. Ketika dinikahkan, nikah kontrak itu antara orang-orang Syiah ini dengan perempuan-perempuan yang ada di puncak itu. Auzubillah min dzalik. Lalu mereka dustakan, mereka nisbatkan itu adalah pendapat daripada Imam Ja'far Shadiq. Jadi apa-apa Imam Ja'far Shadiq, Imam Ja'far Shadiq. Termasuk diantaranya ketika mereka sholat di atas turbah. Turbah itu batu yang terbuat dari tanah Karbala. Cobalah Bapak Ibu lihat. Kalau mereka sholat di atas batu yang mirip kerambol. Sujud mereka di atas batu. Tanah Karbala adalah tanah di mana syahidnya Sayyidina Husain. Sujud mereka. Kalau tak sujud di atas batu itu sholatnya tidak sah. Tapi kita tak lihat orang-orang Syiah itu sholat di tengah-tengah kita membawa turbah. Sebab mereka punya keyakinan di dalam kitabnya Ushulul Kafi, la dina liman la taqiyatalah. Tak beragama orang yang tidak berdusta menyembunyikan dirinya. Mereka menyembunyikan diri mereka supaya menyelamatkan dari mayoritas. Tapi kalau sudah negeri ini menjadi mayoritas orang Syiah, jangan heran setiap hari kita akan dengar Aisyah pelacur, Abu Bakar adalah orang-orang yang haus kekuasaan, Abu Bakar adalah orang yang dilaknat oleh Allah. Oleh sebab itu, peristiwa yang terjadi di Saqifah Bani Sa'idah adalah sebenarnya tonggak awal mula peradaban umat Islam setelah masa Nabi SAW. Maka muncul kepemimpinan pada masa Khalifah
Abu Bakar Siddiq, dilanjutkan dengan Khalifah Umar bin Al-Khattab, dilanjutkan dengan Sayyidina Utsman ibn Affan, dilanjutkan dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Tapi makam Sayyidina Ali sampai saat ini tidak ditemukan, Bapak Ibu. Kalau makam Abu Bakar di samping Nabi, makam Sayyidina Umar di samping Nabi, makam Sayyidina Utsman ibn Affan di Jannatul Baqi', tapi makam Sayyidina Ali sengaja dirahasiakan. Kalau seandainya tahu di mana letak makam Sayyidina Ali, apa yang akan dikerjakan oleh orang Syiah? Sedangkan Sayyidina Husain anaknya saja, itu kuburannya disembah oleh mereka. Bagaimana kalau seandainya ada makam Sayyidina Ali bin Abi Thalib diketahui? Akan tetapi Syiah ini memang tidak semuanya sesat. Syiah yang sesat itu Syiah Gulat, Syiah Rafidah, Syiah Imamiyah, Syiah Isna Asyariyah, Syiah Ja'fariyah. Tapi Syiah Zaidiyah yang ada di Yaman, itu kata para ulama, dia hampir mirip dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu Syiah Houthi yang memerangi Israel. Itu Syiah Houthi, dia adalah mirip dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah karena dia tidak mengkafirkan sahabat. Dia tidak melaknat istri Nabi. Dia tidak menganggap Quran itu diselewengkan oleh Abu Bakar. Mereka hanya meyakini khalifah pertama Ali bin Abi Thalib, baru dilanjutkan dengan Abu Bakar, Umar, Sayyidina Utsman, dan mereka tidak mengkafirkan sahabat-sahabat yang lain. Syiah Houthi yang ada di Yaman. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Di sini disebutkan pada hari Senin 8 Rabiul Awal itu permulaan hijrah Nabi. Tapi sebenarnya rencana hijrah itu adalah dimulai pada tanggal 1 Muharram. Rencananya, tapi eksekusinya itu adalah pada tanggal 8 Rabiul Awal. Terjadi ini yang menjadi riwayat yang menjadi pedoman patokan para ulama kapan terjadinya hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian penanggalan Islam itu belum ada waktu itu. Bagaimana kronologi ada penanggalan Islam? Dulu ketika Abu Musa al-Asy'ari menjadi gubernur di Basrah, dan saat itu yang menjadi khalifah adalah Umar bin Al-Khattab. Khalifah sering kirim surat kepada gubernur di Basrah, Abu Musa al-Asy'ari. Abu Musa al-Asy'ari terkadang bingung. Wahai khalifah, ini orang-orang Yahudi, orang Nasrani, mereka punya penanggalan sendiri. Mereka punya tahun penanggalan. Kalau bulannya sudah ada, sebab bulan itu sejak diciptakan langit dan bumi sudah ada. Inna iddatash syuhuri 'indallah 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atin hurum. Bahwa bulan-bulan Islam itu sudah ada. Dari Muharram sampai Zulhijjah. 4 yang dimuliakan. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. 4 ini yang dimuliakan dalam Islam. Bulannya sudah ada, akan tetapi tahunnya belum ada. Jadi Abu Musa al-Asy'ari bingung. Wahai khalifah, ini kalau ada perintah bulan Safar kapan akan aku kerjakan? Karena bulan Safar mungkin sudah lewat. Kapan? Tahun kapan? Nah, oleh sebab itu Khalifah Umar bin Al-Khattab, beliau mengajak duduk sahabat-sahabat yang lain, mengajak musyawarah. Ma khaba man istasyara. Tidak rugi orang-orang yang duduk bermusyawarah. Bermusyawarah, Sayyidina Umar bin Al-Khattab duduk mendengarkan pendapat para khalifah, pendapat para sahabat yang lainnya. Maka ada yang mengusulkan, disebutkan di dalam kitab Fathul Bari, Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, ada yang mengusulkan
bagaimana wahai khalifah, penanggalan tahun kita itu dimulai sejak Nabi diutus sebagai seorang Rasul, menerima wahyu dari Allah. Kata khalifah, kalau penanggalan kita itu adalah ditentukan dengan masa di mana Nabi diutus sebagai seorang Rasul, saat itu orang-orang masih banyak yang menyembah berhala, saat itu orang-orang banyak yang mabuk, saat itu orang masih banyak bertikai. Bagaimana wahai khalifah, penanggalan hijrah ini, penanggalan tahun ini, tahun Islam ini dimulai dari Nabi lahir saja, tanggal di mana Nabi lahir. Kalau seandainya penanggalan itu tahun Nabi lahir, maka tanggalnya pun masih banyak orang ikhtilaf. Orang-orang banyak berbeda pendapat. Ada yang mengatakan 10, ada yang mengatakan 12, ada yang mengatakan 15. Kemudian bagaimana kalau seandainya tahun Islam ini dimulai dengan tahun wafatnya Nabi? Kalau tahun wafatnya Nabi itu adalah tahun kesedihan, kita khawatir masuk tahun baru adalah tahun di mana kita mengingat kematian Rasulullah, wafatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Sayyidina Ali mengusulkan bagaimana kalau penanggalan atau tahun kita ini ditentukan dengan hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Makkah menuju Madinah Al-Munawwarah, dan itu adalah puncak daripada kejayaan Islam. Itulah sebabnya penanggalan kita itu dimulai daripada hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana hijrah itu dimulai permulaan keinginan para sahabat, keinginan Nabi untuk berhijrah itu adalah pada tanggal 1 Muharram. Tapi hijrahnya dimulai pada tanggal 8 daripada Rabiul Awal. Lalu Nabi SAW membagi tugas Amir bin Bukhairah mengembala kambing. Disebutkan dalam kitab Rahid Al-Makhtum, Syekh Safir Rahman Al-Mubarakfuri. Mengembala kambing di sekitar Jabal Thawr. Kemudian yang mengantarkan makanan ke atas adalah Asma binti Abi Bakrin, putri daripada Abu Bakar Siddiq. Yang menunjukkan jalan dari Makkah ke Madinah adalah Abdullah bin Uraiqid, seorang Yahudi, yang mana dia yang menunjukkan perjalanan Rasulullah SAW 477 km dari Makkah menuju Madinah Al-Munawwarah. Dulu Madinah namanya tidak Madinah. Dulu nama Madinah itu adalah Yathrib. Sebagian ulama Sirah Nabawiyah mengatakan Yathrib itu nama seseorang yang tinggal di situ. Sebagian ulama mengatakan Yathrib itu adalah salah satu nama wabah. Jadi Yathrib itu dikenal orang yang masuk kota Yathrib itu keluar dari situ akan terkena wabah. Itulah kenapa ketika ayah Nabi berkunjung melihat sanak keluarganya yang ada di Yathrib, keluar dari Yathrib langsung terkena wabah dan wafat di perjalanan. Oleh sebab itu nama daripada Madinah itu diubah oleh Nabi, nama dari Yathrib diubah menjadi Madinah Al-Munawwarah. Madinah. Nama lainnya Taba, nama lainnya Tayyibah, baik. Nama lain dari kota Madinah Al-Munawwarah. Syaraful makani bi syarafil makin. Kemuliaan tempat itu bergantung siapa yang tinggal di dalamnya. Dulu Madinah itu biasa saja. Kota Yathrib itu biasa saja. Tak ada sesuatu yang mulia di dalamnya. Tapi ketika yang tinggal di situ adalah manusia yang amat sangat mulia, menjadikan tempat itu pun mulia. Kenapa Nabi tidak dilahirkan di bulan-bulan mulia? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Kata Syekh Muhammad Sawabi di dalam kitabnya Sirah Tahliliyah, di antara hikmahnya supaya orang tidak mengira Nabi ini mulia disebabkan lahir di bulan yang mulia. Oleh sebab itu Nabi mulia itu walaupun dia lahir di bulan biasa Rabiul Awal, disebabkan lahir di dalamnya Rasulullah, maka bulan itu menjadi mulia karena kelahiran di dalamnya baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Wa dakhala al-Madinata yaumal Itsnain. Nabi itu pun masuk ke kota Madinah pun hari Senin. Banyak kemuliaan hari Senin Bapak Ibu. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau dilahirkan hari Senin, menerima wahyu pertama kali hari Senin, diangkat menjadi seorang rasul hari Senin. Kemudian beliau berangkat ke kota Makkah, hijrah dari Makkah ke Madinah hari Senin, dan beliau sampai di kota Madinah Al-Munawwarah disambut oleh kaum Ansar pun hari Senin. Banyak kemuliaan-kemuliaan hari Senin. Ketika Nabi SAW mengajak para sahabatnya hijrah, memang tak semuanya hijrah. Ada sebagian yang tidak meninggalkan kota Makkah. Mereka bertaruh di sana supaya tetap Islam ini tetap hidup di kota Makkah Al-Mukarramah. Nabi menghibur mereka. Kata Nabi, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim itu yang tangannya, yang orang lain selamat dari tangannya dan lisannya. Wal muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Dan orang yang hijrah itu pada hakikatnya adalah orang yang meninggalkan segala larangan-larangan Allah. Ini dalil ada hijrah badaniyah jasadiyah, ada hijrah qalbiyah. Hijrah badan, hijrah dari satu tempat ke tempat yang lain. Tapi sekarang tidak ada lagi namanya hijrah. Hijrah itu adalah pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terakhir ketika beliau hijrah dari Makkah ke Madinah. Sekarang yang ada namanya pindah tempat saja. Tidak ada lagi namanya hijrah badan. Kemudian ada hijrah qalbiyah, hijrah ruhiyah, hijrah dari keburukan menuju kebaikan. Hijrah menjadi orang yang bermaksiat menjadi orang yang taat. Hijrah dari orang yang lalai menjadi orang yang senantiasa mengingat Allah. Hijrah dari sering meninggalkan salat kepada orang yang menjadi orang yang sering melaksanakan salat secara berjamaah. Hijrah dari satu tempat, dari satu kemaksiatan, dari satu keburukan kepada sesuatu yang baik. Kata Imam Al-Ghazali, man kana yaumu khairan min amsihi fahuwa rabih. Orang yang lebih baik daripada yang dulu, daripada sebelumnya, daripada hari kemarin, dia orang yang beruntung. Wa man kana misla amsihi fahuwa maghbun. Kalau dia harinya sama seperti kemarin, dia orang yang rugi. Wa man kana syarran min amsihi fahuwa mal'un. Dan siapa yang lebih buruk daripada hari kemarin, dialah orang yang terlaknat, dialah orang yang celaka. Maka kalau orang hijrah, hijrahlah dari sesuatu yang buruk menuju sesuatu yang baik, menuju ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah hiburan Nabi kepada para sahabatnya. Di antara sahabat ketika akan hijrah itu banyak yang mempertanyakan, ya Rasulullah, kalau kami hijrah, bagaimana dengan perniagaan kami, bagaimana dengan jodoh kami, bagaimana dengan anak istri kami? Bisa tak nanti di Madinah kami menghidupi keluarga kami? Maka disitulah menjadi asbabul wurud turun keluarnya hadis Nabi SAW. Sebagian riwayat mengatakan yang menjadi asbabul wurudnya adalah karena ada seorang sahabat memang tujuannya ke Madinah menikahi seorang perempuan bernama Ummu Qais. Maka gelar dia Muhajir Ummi Qais. Sebab dia hijrah hanya untuk menikahi perempuan bernama Ummu Qais. Kemudian keluarlah hadis Nabi, innamal a'malu binniyati. Sesungguhnya segala amal bergantung kepada niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan setiap orang mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Kalau hijrah dia untuk mendapatkan ridha Allah dan Rasulnya, dia dapatkan ridha Allah dan Rasulnya. Faman kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha. Kalau dia hijrah hanya untuk mendapatkan dunia, dia dapatkan dunia. Aw imra'atin yankihuha, atau untuk mendapatkan perempuan, dia akan nikahi perempuan tersebut. Fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, dan hijrahnya sesuai dengan apa yang dia niatkan. Nanti kita akan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala atas amal yang kita kerjakan, atas puasa kita, atas haji kita, atas qiyamul lail kita, atas infak sedekah kita. Kita akan dapatkan nilai di sisi Allah sesuai dengan apa yang kita niatkan.
Kita banyak beramal, banyak pula dosa yang kita lakukan. Sekali beramal, riya habis pahala. Sekali beramal, ujub habis pahala. Tapi Bapak Ibu, kita tak pernah berhenti menjemput rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah berfirman, "La taqnatu min rahmatillah." Jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tak masuk surga karena amal kita. Jadi bagaimana kita masuk surga? Dengan ridha dan rahmat Allah. Kata Nabi SAW di hadapan sahabatnya, "Lan yudkhila ahadakumul jannata amalahu." Kalian tak akan masuk surga dengan amal kalian. Sahabat bertanya, "Wala anta ya Rasulullah?" Engkau juga demikian wahai Rasulullah? Aku pun demikian, kata Nabi. "Wala ana." Aku pun tak masuk surga karena amalku. Illa an yataghammadani Allah biwasi'i rahmatihi. Kecuali Allah naungi aku dengan rahmatnya. Oleh sebab itu, dengan kita melaksanakan siam di Ramadan, qiyam di Ramadan, dan kita menghidupkan majelis-majelis ilmu, sejatinya kita menjemput rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dengan itulah kita akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, selesai. Fa aqama biha 10 sinin sawaan. Wa tuwfiya sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau menetap di kota Madinah selama 10 tahun dan beliau wafat di dalamnya. Wafat di kota Madinah Al-Munawwarah. Wa fi ba'di hadhihi at-tawarikh khilafun bain ahli an-naqli. Dan sejarah mengenai ini banyak ikhtilaf di antara ahlul hadis, di antara ahli sirah nabawiyah. Zakarna minhu ma hasarnahu minha fi kitabina al-musamma bi'uyunil athar. Telah kami sebutkan di dalam kitab kami sebelumnya, namanya Uyun al-Athar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berdakwah, beliau hijrah dari Makkah ke Madinah Al-Munawwarah, tidak lain adalah untuk menegakkan Islam. Bukan berarti beliau takut kepada orang-orang kafir Quraisy, tapi semuanya adalah menunggu, semuanya adalah melalui petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala demi menegakkan keislaman yang lebih luas. Karena ketika beliau di Madinah Al-Munawwarah, beliau adalah sosok pemimpin. Di Madinah itu beliau didukung oleh sahabat-sahabat kaum Muhajirin dan Ansar dan kaum Yahudi yang lainnya yang mereka sebelum mereka berkhianat kepada Nabi, dan Nabi memperluas cakrawalanya dengan mengirimkan surat ke raja-raja yang ada di Romawi, Persia dan sebagainya untuk membuat mereka masuk ke dalam Islam, dan sehingga apa yang menjadi risalah yang telah disampaikan oleh Nabi SAW telah bisa kita nikmati sampai saat ini. Itu saja kaji kita pada subuh ini, karena kita sudah sampai waktu masuk salat sunnah isyraq. Terima kasih atas segala perhatian. Kita tutup dengan salawat dulu. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz dan kajian kita semua.